Masih bersama kami di Presisi Siang. Di informasi lalu lintas pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat jam istirahat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada siang hari ini nampak cukup ramai, terutama untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol maupun menuju ke arah Petamburan. Cukup ramai dan juga adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pejompongan ataupun Cawang dalam keadaan relatif lancar. Sementara untuk lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Untuk arah sebaliknya dalam keadaan cukup normal. Kami himbau kepada Anda para pengguna jalan tol agar tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Simpang Sadang, Jawa Barat. Untuk kendaraan dari arah Cikopo atau Cikampek yang akan menuju ke arah Purwakarta dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Hambatan memang terlihat hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sama halnya untuk lalu lintas dari arah Cikopo atau Cikampek yang akan menuju ke arah Subang maupun Cirebon dan juga arah sebaliknya. Masing-masing arahnya terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light dan juga perlambatan kecepatan. Yang perlu diantisipasi yaitu banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman serta menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk lalu lintas dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang dalam keadaan cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang, sementara untuk arah sebaliknya dalam keadaan kondusif lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat kontur jalan yang menurun dan juga berkelok di kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pasar Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk kendaraan dari Jalan RM Marta Dinata yang akan menuju ke arah Pasar Kuto atau Pelabuhan Bom Baru dalam keadaan cukup ramai agar para pengendara dapat tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan dan juga pejalan kaki di kawasan tersebut, mengingat di kawasan tersebut juga terdapat aktivitas masyarakat dan juga tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Bambang Utoyo yang akan menuju ke arah Jalan RM Marta Dinata dalam keadaan kondusif lancar. Ya baik pemirsa, serta seluruh elemen masyarakat, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat tetap mematuhi marka jalan serta rambu lalu lintas dan juga tetap meningkatkan diri akan kesadaran pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan juga ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, Polsek Dusun Hilir membantu bersihkan Masjid Nur Hidayah di Kecamatan Dusun Hilir, Kalimantan Tengah pada Sabtu pagi. Berkolaborasi bersama TNI, BPBD, warga hingga pengurus masjid untuk membersihkan area masjid pasca terjadinya banjir di wilayah setempat. Kapolsek Dusun Hilir AKP Andra Dwi Hardanto mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri bersama masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan setempat. Selain itu, ia menyebutkan kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat setempat, namun juga meningkatkan hubungan yang baik antara Polri dan masyarakat.
Selain itu, ia berharap sinergi yang baik antara Polri dan masyarakat dapat mewujudkan Kamtibmas yang aman dan kondusif. Sementara itu, pemirsa, Kapolres Barito Selatan bersama Ketua Bayangkari Cabang Barito Selatan melakukan anjang sana ke rumah salah satu murid TK Kamala Bayangkari 16 Buntok yang sedang sakit pada Minggu siang. Anjang sana ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-45 Yayasan Kamala Bayangkari dan diikuti oleh jajaran pengurus Bayangkari serta pejabat utama Polres Barito Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Barito Selatan, AKBP Jackson R. Hutapea, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polres Barito Selatan bersama Bayangkari Cabang Barito Selatan terhadap salah satu murid TK yang sedang sakit. Ia menyebutkan dalam kesempatan ini kehadiran Polres Barito Selatan untuk memberikan motivasi dan semangat sehingga murid TK Kamala Bayangkari Syabila lekas sembuh kembali. Polda Maluku Utara melakukan pemeriksaan kendaraan dinas sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan tugas rutin kepolisian, khususnya dalam fungsi pelayanan, pelindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Pemeriksaan kendaraan dinas dilakukan pada hari Selasa pagi. Kapolda Maluku Utara memberikan arahan secara langsung kepada personil Ditsamapta Polda Maluku Utara dan dilanjutkan dengan pengecekan kesiapan kendaraan operasional. Berikut informasinya untuk Anda. Jam ibadah sudah ditetapkan. Polda Maluku Utara melakukan pemeriksaan kendaraan dinas sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan tugas rutin kepolisian, khususnya dalam fungsi pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, memberikan arahan langsung kepada personel Direktorat Samapta Polda Maluku Utara. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penguatan kedisiplinan dan kesiapsiagaan personel dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono mengatakan pentingnya profesionalisme, integritas, serta kesiapan operasional setiap personel di lapangan. Selain itu, ia turut menegaskan kepada seluruh personel terus menjaga sikap humanis dalam menjalankan tugas, namun tetap tegas dalam penegakan hukum. Nanti tampilan satuan. Kalau Anda sudah tampil perorangan yang bagus, tampil satuan yang bagus, saya yakin tampilan operasional akan bagus. Bagaimana Anda akan tampil operasional bagus? Kalau tampilan perorangan dan tampilan satuan aja acak-acakan. Kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan kendaraan dinas yang meliputi kendaraan roda 2, roda 4, hingga kendaraan taktis yang digunakan dalam berbagai operasi lapangan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan seluruh perlengkapan dan kendaraan dinas pendukung berada dalam kondisi prima dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Selain pendataan, kegiatan ini juga sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi kerusakan kendaraan yang dapat menghambat mobilitas dan respons cepat personel di lapangan. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono mengatakan pemeriksaan serupa akan dilakukan secara berkala dan menyeluruh ke seluruh jajaran Polda Maluku Utara sebagai bagian dari evaluasi kesiapan operasional dan peningkatan pelayanan publik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigadir Dewi, Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Satgas Penegakan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dipimpin oleh Barreskrim Polri berhasil mengungkap 9 kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kalimantan Utara. Dan dari hasil pengungkapan ini, 82 calon pekerja migran berhasil diselamatkan dari upaya pengiriman ilegal ke Malaysia melalui jalur tidak resmi. Satgas Penegakan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dipimpin oleh Barreskrim Polri berhasil mengungkap 9 kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kalimantan Utara. Dari hasil pengungkapan ini, 82 calon pekerja migran berhasil diselamatkan dari upaya pengiriman ilegal ke Malaysia melalui jalur tidak resmi. Keberhasilan pengungkapan ini berawal dari pemeriksaan terhadap penumpang KM Thalia pada 5 Mei 2025 dan KM Bukit Sibuntang pada 6 Mei 2025
yang akhirnya mengungkap 9 kasus dengan 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka telah menjalankan aksinya sejak tahun 2023 dengan mengirim pekerja migran Indonesia secara non-prosedural tanpa dilengkapi dokumen resmi melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di Pulau Sebatik menuju Tawau, Malaysia. Dan para korban diminta membayar sebesar 4,5 juta rupiah hingga 7,5 juta rupiah. Polri mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya meliputi 14 paspor, 13 unit handphone, 13 tiket kapal, 2 surat cuti dari perusahaan Malaysia, dan 3 kartu vaksin dari klinik di Malaysia. Polri akan terus mengembangkan penyelidikan pada kasus ini hingga ke akar jaringan untuk membongkar jaringan internasional di balik kasus ini. Sementara itu, 82 orang yang menjadi korban diserahkan ke shelter BP3MI untuk asesmen dan pendataan lebih lanjut, serta melakukan pendampingan dan reintegrasi sosial bagi para korban yang dilakukan oleh Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri. Polri menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada tawaran kerja ke luar negeri tanpa prosedur yang jelas. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.